Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Nah, kita pahami dulu tentang nilai mutlak. Apa sih nilai mutlak? Intinya, semua bilangan memiliki nilai mutlaknya masing-masing. Dan nilai mutlak atau bilangan mutlak selalu bernilai positif. Sehingga nilai bilangan mutlak dari bilangan dengan angka yang sama namun beda notasi, ada yang positif, ada yang negatif, akan mempunyai hasil bilangan mutlak yang sama. Misalnya gini, ini mutlak lambangnya ini ya, garis lurus. Mutlak dari negatif 3 itu sama dengan 3. Mutlak dari 5 sama dengan 5. Mutlak dari 0 sama dengan 0. Kalau lihat dari sini, mutlak dari negatif 3 sama dengan 3, itu berarti 0 ke arah sini ya. Nah, jaraknya berapa? 3. Kemudian, mutlak 5 sama dengan 5, berarti 0 ke arah angka 5. Nah, jaraknya berapa? 5. Berarti kalau lihat dari sini, kita bisa mendefinisikan nilai mutlak merupakan bilangan dengan nilai yang sama dari panjang atau jarak dari titik asal. Titik asal yang di sini dimaksud adalah titik 0 dalam koordinat. Jadi jarak terhadap titik 0. 0 ke negatif 3 jaraknya adalah 3. 0 ke 5 jaraknya adalah 5. Nah, contoh seperti ini ya. Mutlak negatif 5 hasilnya sama dengan 5. Karena dari sini 0 ke negatif 5 jaraknya adalah 5. Kemudian 0 ke 5 jaraknya juga adalah 5. Nah, secara definisi, nilai mutlak itu ada dua nilainya ya. Itu bernilai X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0 di sini berarti bernilai positif. Negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, misalkan ini ya, untuk mutlak 5, bernilai 5 untuk 5 lebih besar dari 0. Betul kan ya? Positif. Dan negatif 5 untuk negatif 5 kurang dari 0. Ini dibacanya lebih besar sama dengan ya, ini lebih kecil. Nah, di sini jika mutlak X menyatakan jarak titik X ke 0, maka mutlak X min A merupakan jarak titik X ke A. Sebagai contoh, misalkan mutlak 5 minus 2 sama dengan 3. Berarti sini jarak dari 5 ke angka 2. Itu jaraknya adalah 3. Sama nggak Bu kalau jarak dari 2 ke 5? Sama aja, berarti 2 maksudnya mutlak 2 min 5 itu hasilnya juga 3. Berarti kita bisa samakan ya di sini mutlak X min A sama dengan mutlak A min X. Nah, ini sifat-sifat mutlak. Mutlak X lebih besar sama dengan 0, berarti hasil mutlak itu selalu lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Mutlak X sama dengan mutlak dari negatif X. Karena negatif X hasilnya adalah X juga ya. Mutlak X min A sama dengan A min X. Yang tadi kita bahas yang ini ya. Kemudian mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Ini kalau diakarkan, hasilnya selalu positif ya bentuk akar. Mutlak X kuadrat, jika ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Kemudian jika mutlak X kurang dari mutlak Y, maka X kuadrat juga kurang dari Y kuadrat. Mutlak X kali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Berarti ini bisa dipisah ya. Begitu pula pembagian mutlak X dibagi Y sama dengan mutlak X per mutlak Y. Syarat dari pecahan itu penyebutnya nggak boleh 0 ya. Nah, kita ambil contoh di sini. Jika Ibu punya mutlak 2, berarti hasilnya adalah 2. Mutlak dari negatif 2, hasilnya juga 2. Nah, kalau misalkan ini, mutlak X sama dengan 2, berarti X itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika X-nya positif, maka X itu adalah 2.
Jika X-nya kurang dari 0, maka ini jadi min X ya. Min X sama dengan 2, berarti X adalah negatif 2. Nah, contoh keempat. Mutlak dari X kurangi 6 sama dengan 10. Kita pakai definisi lagi ya. Kita ambil dulu yang positifnya. X min 0 lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan 6. Maka yang positifnya jadi X min 6 sama dengan 10. Berarti X-nya sama dengan 10 tambah 6. Jadi hasilnya X sama dengan 16. Cek 16, X sama dengan 16 lebih besar dari 6 enggak? Ya, lebih besar dari 6. Berarti X sama dengan 16 memenuhi X lebih besar sama dengan 6. Nah, ini kita ambil yang negatif sekarang. X kurang dari 6 lebih kecil dari 0. Berarti X lebih kecil dari 6. Maka ini X min 6-nya jadi negatif. Min dari X min 6 sama dengan 10. Jadi sini kita kalikan dulu min kali X, min X. Ini min kali min 6 jadi plus 6 sama dengan 10. Jadi min X sama dengan 10 kurangi 6. Jadi min X sama dengan 4. Jadi hasilnya X sama dengan negatif 4. Nah, negatif 4 ini lebih kecil dari 6 nggak? Cek lagi ke sini. Iya, lebih kecil dari 6. Berarti X sama dengan negatif 4 ini memenuhi X kurang dari 6. Jadi penyelesaiannya adalah min 4 yang ini ya. Dan yang terkecil dulu. Kemudian sama 16. Oke, soal berikutnya. Nomor 5. Nah, ini hampir mirip dengan yang tadi ya. Negatif 3 dikali mutlak X min 7 tambah 2 sama dengan negatif 13. Negatif 3 ini kita biarkan dulu aja. Yang 2-nya kita kurangi, berarti negatif 13 kurangi 2. Hasilnya negatif 15. Ini minus negatif 3-nya, berarti kedua ruasnya kita bagi dengan negatif 3. Hasilnya mutlak X min 7 sama dengan min 15 bagi min 3 hasilnya adalah 5. Nah, ini baru kita gunakan lagi definisi. Definisi yang pertama kita ambil dulu yang positif. X min 7 lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan 7. Berarti di sini ambil X min 7 sama dengan 5. Berarti X-nya 5 tambah 7. Atau X sama dengan 12. X sama dengan 12 itu lebih besar dari 7. Berarti lebih besar dari sama dengan 7 ya. Berarti memenuhi. Sekarang yang negatif. X min 7 kurang dari 0. Berarti X kurang dari 7. Maka ini jadi negatif ya. Negatif dari X min 7 sama dengan 5. Ke sini ya lanjutkannya. Min kali X jadi min X. Min kali min 7 jadi plus 7 sama dengan 5. Nah, 7-nya kita kurangi jadi min X sama dengan 5 kurangi 7. Min X sama dengan min 2. Berarti kita bagi dua-duanya dengan negatif. Hasilnya adalah X sama dengan 2. X sama dengan 2 memenuhi X kurang dari 7. Alhamdulillah ya dua-duanya memenuhi. Jadi penyelesaiannya 2 dengan 12. Nah, soal terakhir. Segini dulu aja contohnya ya. Nanti pertemuan berikutnya masih banyak contohnya ya. 6. Mutlak 3X tambah 4 sama dengan X min 8. X plus 4 lebih besar sama dengan 0. Ini kita ambil definisi yang pertama yang positif. Berarti 3X lebih besar sama dengan negatif 4. Sini kan 0 dikurangi 4 ya, berarti 0 kurangi 4. Negatif 4. Berarti X lebih besar sama dengan min 4 per 3. Ini bagi 3 dua-duanya. Jadi min 4 bagi 3, min 4 per 3. X, syaratnya X harus lebih besar sama dengan min 4 per 3. Berarti kita ambil ini. 3X plus 4 sama dengan X min 8.
kita kelompokkan yang ada variabel dengan non-variabel. Berarti ini X-nya jadi min X, 4-nya jadi min 4. Jadi sini 3X min X, hasilnya 2X. Min 8 kurangi 4, hasilnya min 12. Jadi ini kita bagi dengan angka 2. X sama dengan negatif 6. Cek dulu. X sama dengan negatif 6, sini syaratnya X harus lebih besar dari negatif 4/3. Memenuhi enggak? Negatif 4/3 itu berapa? Min 1,333 ya? Apakah min 6 lebih besar dari min 1,33? Enggak ya? Berarti X sama dengan min 6 tidak memenuhi X lebih besar sama dengan 4/3. Berarti ini enggak bisa dipakai ya. Yang kedua, yang negatifnya. 3X plus 4 kurang dari 0. Berarti 3X kurang dari min 4. X kurang dari min 4/3 sama kayak tadi ya. Maka ini ambil negatifnya. Negatif dari 3X plus 4 sama dengan X min 8. Kalikan lagi min kali 3 min 3X. Min kali plus 4 jadi min 4. Ini tetap ya X min 8. Kelompokkan lagi yang ada variabelnya. Ini jadi min X min 4 jadi plus 4. Min 3X min X hasilnya adalah min 4X. Min 8 tambah 4 hasilnya min 4. Bagi dengan min 4 dua-duanya berarti X-nya adalah 1. X sama dengan 1 memenuhi enggak? Kurang dari min 4/3. Enggak ya? X min sama dengan 1 itu lebih besar dari min 4/3. Berarti tidak memenuhi lagi. Kalau tidak memenuhi gimana Bu? Ya udah berarti tidak ada jawabannya. Himpunan penyelesaiannya adalah 0. Nah, ini sudah masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang lebih rame. Insya Allah nanti minggu depan kita masih membahas tentang persamaan nilai mutlak. Ya, sekian pembahasan tentang persamaan nilai mutlak part 1 ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.